Shalom anak-anak raja. Pada hari ini saya akan sharing sedikit tentang bahan kul, yaitu pujian penyembahan dan doa yang mengubahkan hati. Kita baca sama-sama di dalam Yeskiel 36 ayat yang 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini Tuhan tidak melihat apa warna kulit kita, apakah kita cantik, apakah kita tampan, atau apakah kita tinggi. Tuhan tidak melihat paras kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di sini Tuhan menegaskan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Begitu pentingnya hati kita di hadapan di mata Tuhan. Di sini ada 3 hal yang perlu kita pelajari untuk bisa memperbarui hati kita hari lepas hari dengan lebih baik. Yang pertama, tetaplah berdoa. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Bapa kita yang di surga. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi doa juga bukan tentang permintaan saja, seperti kalau kita menginginkan sesuatu, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, bukan. Tetapi doa merupakan suatu hubungan keintiman dengan Tuhan. Doa adalah kerinduan kita kepada Tuhan. Dengan kita memuji, menyembah, maka kita akan mengundang hadirat Tuhan. Dalam keadaan dan situasi apapun kita saat ini, tetaplah berdoa. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini memang berat buat saya, karena saat kita mendapatkan hal yang baik, kita pasti akan mudah untuk mengucapkan syukur. Tetapi bagaimana jika kita mendapatkan hal yang tidak baik terjadi pada kita ataupun keluarga kita? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Di sini saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mari kita terus belajar untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena jika kita tidak mengucap syukur, maka sebenarnya saat itu kita sedang membuka celah untuk roh jahat mencuri damai sejahtera di hati kita. Tetapi jika kita mengucap syukur, maka Tuhan datang memenuhi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera, dan di dalam damai sejahtera itu kita memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melewati berbagai masalah dalam hidup kita. Saat kita mengucap syukur bukan berarti kita mensyukuri keadaan yang menimpa kita, bukan. Tetapi kita sedang mengatakan bahwa Tuhan itu tetap baik sekalipun kita berada di tengah situasi yang tidak baik sekalipun. Yang ketiga, janganlah jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tahu di hari-hari ini pikiran kita sedang tertuju kepada masalah-masalah yang terjadi saat ini. COVID-19, gempa, tsunami, bahkan kita sudah mulai cemas akan keluarga kita. Di sini iblis bisa mengambil celah untuk masuk merampas sukacita kita, sehingga saat ini anak-anak Tuhan sudah mulai kecewa, mulai putus asa, mulai mundur dari ibadah gereja, bahkan mulai tergoda akan
dunia. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus bahwa iblis itu mencuri, pembunuh, dan pembinasa, dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Mari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis menggoyahkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.